Yohanes pasal 16 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapa, hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan punya kuasa atas kehidupan kami. Tuhan juga punya kuasa atas langkah kami. Sehingga kami sebagai orang pilihan Allah, Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertindak, Engkau yang akan memberikan jawaban, Engkau yang bertindak, Engkau juga yang akan menggerakkan tubuh roh jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa tunggal, biarlah kami serahkan semua yang percaya. Kita sama-sama berkata, amin. Dikembangkan Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini saya memakai kacamata karena mata saya agak kemeng saudara ya, jadi saya takut kena infeksi, jadi saya di luar memakai kacamata ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan perhatikan baik-baik. Tema hari ini adalah judulnya Jangan Sesat, Ikuti Roh Kebenaran. Saudara, untuk mengikuti roh kebenaran ya, kita ini harus memiliki suatu urapan, aura urapan ya. Orang yang memiliki aura urapan itu selalu dibangun atas dasar iman ya. Atas dasar iman, karena aura kekuatan dari Allah atau urapan dari Allah itu tidak bisa masuk sendiri ya saudara. Kalau kita tidak membuka hati, kita memiliki iman yang kuat bersama dengan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang menyambung ya. Kita harus sadar bahwa di akhir zaman ini jangan kita disesatkan dengan berbagai-bagai masalahmu. Jangan kamu disesatkan dengan berbagai-bagai persoalanmu. Jangan kamu disesatkan dengan hal-hal yang kamu alami sekarang ini. Kenapa? Karena perkara-perkara yang tidak baik itu akan membuat hidupmu menderita ya. Akan membuat perjalanan hidupmu semakin sesat. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita pada saat kita itu jatuh dan kita mulai merosot hidup kita. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk ya sudah terserah gitu, tidak. Tapi kita harus semakin mengenal, semakin tahu rencana Tuhan itu di tengah-tengah kita itu apa ya. Kalau kita tidak tahu rencana Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang apa ya, orang bilang mudah kecewa, mudah berkata-kata tidak baik, dan juga mulai menjauh dari Tuhan. Itu tidak boleh ya. Mari kita akan mempelajarinya ya. Tetapi apabila ia datang, siapa yang datang? Yang datang adalah urapan Allah ya. Roh yang namanya roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu adalah satu kuasa yang besar saudara di tengah-tengah kita dari semula ya. Dunia belum terjadi, roh Allah melayang-layang. Dia membentuk hari pertama sampai hari ke-7 ya saudara, hari ke-6 maaf, hari ke-6. Jadi itulah yang mengenai bagaimana Allah membentuk dunia ini. Itu Allah membentuk. Sekarang kita yang ciptaan yang sempurna, pasti Allah akan membawa kita untuk lebih disempurnakan ya. Jadi kalau kita minta pada Tuhan supaya kita itu menjadi sensitif ya. Satu sensitif itu peka ya, peka ya, wirasat tajam ya. Ada sesuatu kalau pisau, saudara, kita punya pisau, halo, ibu-ibu punya pisau ya di dapur. Kalau itu tidak pernah digunakan, apa yang terjadi? Akan tumpul ya. Tahu tumpul?
Jadi dia apa-apaan sih, buat ngiris, buat ngupas itu loh, apa buah aja sudah gitu, modot-modot ya tangan kita. Tapi begitu itu bisa tajam ya, kita dengan mudah bisa mengupasnya. Sama ketika roh Allah itu bekerja mengurapi hidup kita, saudara, maka kita akan menjadi tajam ya, menjadi peka ya, menjadi sensitif. Firasat, ada sesuatu, bukan firasat, ada sesuatu yang membuat saudara tergerak untuk menuju di mana Tuhan itu ingin tunjukkan kepada saudara, di mana ini loh kamu ya, kamu tak bentuk kayak gini ya. Itu biasanya ketika kita sudah berserah baru kita sadar, oh seperti ini ya. Dulu ini kesaksian saya, pertama kali saya pelayanan, saudara, ada seorang ibu yang datang pada saya, masih muda, dan dia bilang, ibu, saya punya program keluarga. Oh ya, saya pengen ada anak laki dan perempuan. Oh bagus, saya bilang gitu, tolong bantu saya doa. Ya, tapi kan saya awal pelayanan ya saudara, jadi saya masih bingung apa yang saya lakukan, tapi saya percaya bahwa apa yang kita bertemu, ini di sini saudara harus kita tahu, apa yang kita temu atau kita bertemu dengan si A, si B, itu bukan suatu kebetulan. Nah, obedisi oleh him, akinama, itu berarti Allah berfirman di tengah-tengah kita, Allah bicara lewat orang-orang itu, walaupun di dalam diri kita belum siap. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya, karena orang ini kan sudah menikah, sedangkan saya masih belum menikah, ya. Jadi saya tidak ngerti itu apa gitu. Tapi saya kok dipertemukan. Tapi roh Tuhan. Nah ini saudara, ketika saya berdoa menyerahkan semua pada Tuhan, baik itu dengan kondisi waktu bertemu dengan orang itu saya berdoa dalam hati, lalu pulang pun berdoa dalam hati, lalu sampai pulang pun kita berbicara, mengungkapkan. Saya perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang harus kita ingat. Kalau waktu kita mendesak, kita doanya di dalam hati. Halo? Doa, pernah doa di dalam hati? Nah, setelah itu tidak ada waktu yang mendesak. Saudara ada waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Apakah saudara tetap di dalam hati? Nah, harus diungkap, no, saudara. Mengapa? Karena setiap kali kita berkata, Bapa, lindungi aku, ini jadi jaga tembok-tembok ini. Dari rumahmu itu penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Karena kamu membuka hatimu dengan suara. Udah kita buantar pakai corong atau pakai suara keras gitu. Ya apa gunanya? Yang penting adalah membuka hatimu keluar. Tubuhmu mengakui, Tuhan, tolonglah aku. Itu tubuh, ini loh tubuhnya. Kalau roh kan nggak bisa ngomongnya di dalam roh. Tapi kalau tubuh buka lewat mulut ini, lidah, bibir kita. Jadi kita bilang, Tuhan, tolong, apa yang saya perbuat? Bukan terus gitu, bukan saudara. Akhirnya tidak ada jawaban. Maksud saya tidak mengalami sesuatu yang wah begini tuh, tidak tahu jawabannya apa. Besok ketemu dengan ibu itu tadi, langsung Tuhan bilang, ajaran berdoa. Ada satu gerakan, itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu berkata, doa, ajakan doa. Nah, hanya kita berdoa. Ayo kita doa. Begitu doa, saya juga tidak tahu itu namanya kronologi hidup. Jadi saya itu melihat bahwa dia itu punya anak cuma satu. Dan anak itu perempuan, bukan laki. Padahal dia bilang anak pertama harus laki. Nah, jadi ada sesuatu yang tidak diingini dia, itu terjadi bahwa anaknya dia adalah perempuan. Nah, saya sudah tahu kan, hanya saya bilang, Tuhan, apakah saya harus mengutarakan gitu? Karena saya juga nggak ngerti, ini kenapa kok saya lihat ibu ini punya anak dan lahir perempuan. Ini roh kebenaran bicara. Ya, ungkapkan.
Jadi ada satu gerakan, bukan ungkapnya gitu Ustaz, tapi ada satu gerakan yang kuat. Istri tahu, wis ungkapno, tak ungkapno, gini ya Bu. Orang ini keras. Saking kerasnya dari sak gereja itu takut dengan dia. Jadi kalau dia semua B, semua B. Jadi semua itu takut dengan dia. Akhirnya saya juga takut, sudah namanya manusia ya, takut. Akhirnya saya bilang, Ibu, ya, bisa saya bicara sebentar? Jadi saya bilang gitu. Oh ya, silakan. Di mana? Depan, belakang, nuantang itu sudah. Dalam hati saya, mateng wes. Gitu, sempat nanti. Apa? Waduh, sudah. Iblis sudah masuk, nanti kamu dimarahin. Apa? Goblok lah itu sekuat habis. Kata-kata yang tidak bangun. Tapi saya gini, Tuhan, kata-kata bangun, tidak bangun itu hakmu. Betul tidak? Jadi saya berserah. Berserah masih ngedek sudah. Ya, nelen ludah. Kenapa kamu? Jangan takut. Ceritakan apa adanya. Aku tidak marah, gitu sudah. Lalu saya dalam hati, oh lega, gitu ya sudah. Oh puji Tuhan dalam hati saya. Tapi ngedek gitu ya. Ya, duduk di mana? Terserah. Sini aja. Duduk di sini. Sana tim doa, sini pendetanya, ini rame pokoknya. Wah ini saya ada bayangan saya. Langsung dia berdiri marah-marah. Itu bayangan saya. Saya bilang, Bu, ya, saya mau bicara gitu. Jadi saya yang tidak semangat dia kayak semangat itu. Jadi akhirnya saya ya sudah Tuhan tak pasrah. Nah itu ketika kita punya ketakutan, kita tidak bisa mengungkap, ini kayak ketek ya apa itu. Tapi begitu berserah ini loss saudara, lidah ini diurapi. Gini ya Bu ya, lancar, tak serang. Saya mohon, saya langsung gitu saya, kayak ditata. Saya mohon Ibu harus tenang, harus teduh. Saya akan teduh, gitu sudah. Jadi dia seakan-akan kayak moyoi saya gitu loh, bahwa sesungguhnya orang ini apa ya bisa lembut, tapi begitu dia disenggol keluar taringnya dan keluar tanduknya. Itu aja bayangannya. Jadi saya bilang Tuhan tak serah. Gini Bu, tadi saya waktu berdoa, ya apa yang kamu lihat? Gitu. Ibu sedang melahirkan. Wah, yes! Jadi ketawa melompat-lompat sampai saya tuh malu dilihat di kiri kanan. Semua orang ngeliatin kita. Saya bilang, Ibu duduk Bu. Gak apa-apa. Ini tanda ekspresi ya bahwa wajahku ini aku punya anak gitu. Ya Ibu duduk aja Bu. Sudah, enggak apa-apa, aku senang, aku tak berdiri aja. Aduh Tuhan, tidak teriak-teriak sama ketoan Tuhan. Itu bayangan saya. Wah, sudah tahu sampai tutup sana, tidak duduk lah, enak. Akhirnya, Bu, maaf ya Bu ya, saya pegangin tangannya, takut saya. Saudara, Ibu maaf ya Bu ya. Kenapa harus minta maaf? Kan saya punya anak, kamu harusnya senang. Iya, tapi Ibu harus tahu anaknya. Ya aku tahu, Tuhan kan tahu, pasti tahu. Itu bayangan dia lagi. Begitu saya bilang, Ibu, anak Ibu yang pertama adalah perempuan. Langsung lemes. Mbak duduk itu loh, sampai bunyi. Semua ngeliatin. Ada apa Ibu ini? Terus semua mau datang, saya bilang, ini tambah rame tuh. Saya bilang, saya jangan deketin gitu loh maksud saya. Jangan gitu. Ibu nutup mata nangis. Gitu. Sampai 10 menit saudara. Terus saya ngelapin air mata dia dengan tisu. Ya, basah semua. Dia hanya punya kerinduan, pengen punya anak lagi pertama. Teringatlah kronologi hidup saya. Mama juga seperti itu kan, pengen punya anak lagi nomor 1. Hanya saya bilang kayak gini, Ibu harus sabar. Laki dan perempuan itu di tangan Tuhan. Jadi Ibu tidak perlu kecewa. Saya tidak kecewa, gitu. Tapi saya marah, gitu. Terus saya bilang,
Ya apa bedanya kecewa sampai marah ya dalam hati saya. Tapi Tuhan buka, kalau kecewa dia tidak mau ketemu kamu. Lek marah ya ini tadi. Oh, saya ditunjuki orang yang marah. Ya ampun, kalau dulu ada orang marah tengkar anak dengan anak sudah, ya anak pelayanan dan anak pelayanan keluar kayak singa sudah, ekora, dan ini dibuka kronologinya, ya ampun, giginya ini. Terus ini kayak ada tanduknya. Kenapa orang bisa seperti itu? Lepas kendali. Karena dia dimasuki, bukan kesusupan, dimasuki roh amarah. Adakah di dalam dunia ini roh amarah? Ada. Roh kecewa? Ada. Roh kebencian? Ada. Tapi ingat, Allah tidak pernah menanamkan roh-roh itu di dalam tubuhmu dan pikiran. Itu catat. Karena kamu adalah anak-anak tuh harus senyum wajah polos, tubuh roh jiwa tulus senyum. Nah benar, aku akan memberkati keluarga, aku akan memberkati turunanmu, aku akan memberkati semua orang di samping-sampingmu. Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Nah, jadi orang ini betul-betul sudah kecewa dan dia bilang, doa aku agar aku bisa minta sama Tuhan untuk punya anak laki-laki. Nah itu saya bilang begini, di dalam dunia ini itu seperti ada ya, roh kebenaran itu menuntun, saudara. Ketika kita percaya, dia akan bertanggung jawab atas semua kejadian di dunia ini, termasuk saya. Gini Bu, di dalam dunia ini ada pagi, ada siang, ada malam. Aku tahu, itu cuma mesti terus pokoknya. Terus Ibu tahu nggak, pada waktu pagi awan itu terang atau tidak terang? Dulu mendung itu ya gelap, kuwi piye toh? Itu macam-macam sih. Ya, dan Ibu tahu apa enggak? Kalau malam itu tiba-tiba ada terang bulan, iya bulannya bener Bu, tanggal 15, tanggal 15 bulan purnama, goblok menurut gitu. Dalam hati saya, aduh Tuhan, saya ini mau nerang dia nyemesi terus, aku enggak pintar ngomong Tuhan, kiriman Harun Tuhan, saya bilang gitu. Dan bilang apa? Tenang aja Mbakku, mengalir aja. Akhirnya saya bilang, Ibu bisakah melihat bintang di atas sana? Ya bisa, punya mata. Itu saya tak lihat bintangnya berapa. Nah, Bu, saya tidak nyuruh lihat bintang. Saya cuma bilang toh, saya tak lihat ben tahu kamu. Lah aku punya mata. Lihat. Lama. Saya datang, gak ada bintang. Akhirnya Tuhan bicara, ada satu bintang di sebelah kiri. Saya ngomong, ada satu bintang pergi. Kamu ya tidak percaya dengan aku tak? Kamu apa? Itu kapan sudah? Kamu nih ya, aku biar kamu tuh tuan mana? Aku tidak mungkin bohongin kamu, tahu enggak? Ini loh, dipikir. Saya bilang, maaf Bu, bukannya saya mau berdebat, tapi Tuhan bilang pada sebelah kiri itu ada bintang, namanya bintang fajar, akan memanjang Bu. Mana ada? Sudah bilang benda ada. Sini, dikira saya. Orang-orang tuh ngeliatin semua, dipikir semua takut sudah memang sama orang ini. Jadi semuanya tunduk. Saya dikira tuh keluar. Ditunjuk, mana? Terus Tuhan bilang di sebelah kiri. Kan ketutupan pohon cemara. Justru banyak pohon cemaranya di gereja. Terus akhirnya itu loh Bu, di sebelah kiri. Gitu sah. Begitu dia lihat itu memang panjang sah. Tuhan tunjukin. Hanya dia ngomong, ada ya, akhirnya tunggalin. Dan mati saya ya, kan kemiskinan loh dia jawab saya gini, sampai geli saya, dijauhi gue, geli. Mau ketawa tidak berani, mau tak empet saya bilang tuh, wis mandek kok ya, jawab dalam hati saya. Ayo kita duduk yuk, duduk. Dikasih minum, mau suka kopi, wah Ibu
ini jadi melayani saya. Tuhan berkata, no Barnabas, itulah ilmu dunia. Kalau kamu mengalami kesalahan, kita harus berbaik hati. Itu dunia. Tapi kalau kamu punya kesalahan di dalam firman-Ku, kamu bisa mengampuni orang itu. Dan kamu harus punya kasih yang ulang-ulang. Ya Tuhan, ya. Hanya saya dikasih kopi, dikejak kopi, sungkan dewek minuman. Enggak, ya sudah, ya terima kasih, ya sudah. Bu, ayo kita doa lagi. Ibu jangan minta anak laki atau perempuan, semua sama di hadapan Tuhan. Pokoknya ibu dikasih anak. Saya tak pikirin gitu, saudara. Terus saya bilang, kapan Bu mau mikir lagi dan jawab lagi? Saya sak menit aja. Tapi dia itu doa, ternyata dia di pojok deh, pojok ini ya, pojok apa bangunan itu. Terus dia saya dalam hati saya, ibu ini rotok ke atas dalam hati saya, tapi saya nggak berani, saya diam. Tuhan, apa yang dibicarakan? Ternyata dia nangis. Kenapa Tuhan nggak dengar doaku? Tuhan buka loh, dia ngomong gitu, saya dengar loh. Jadi Tuhan buka, tapi saya nggak tahu itu kronologi loh, itu cerita dari orang itu. Tapi saya nggak tahu namanya kronologi. Jadi saya cuma bengong, oh ya. Saya jadi tahu bocorannya ibu tadi, kenapa dia gini-gini itu. Akhirnya dia usap, ya, nggak nangis, dia bilang, sudah, saya tak pikir katanya. Apa Bu? Ya sudah, kita doa aja gitu. Saya berdoa, Tuhan beri roh bijaksana. Tuhan beri roh bijaksana agar ibu ini punya hikmat dari surga. Setelahnya berdoa, minta Tuhan buka jalan, terus Tuhan berkata, "No berdesi karena mau berilah." Jadi saya masih belum menikah, itu saya bisa berbahasa roh, saudara. Tapi saya menyadari bahwa itu bukan dari saya, tapi saya tidak ngerti apa yang diucapkannya. Ya. No berdesi karena mau benar. Tapi Tuhan buka kronologinya. Jadi saya tinggal melihat kayak layar lebar gitu, kayak di TV, kayak di komputer itu kita baca. Hanya saya bilang bahwa kamu harus sabar anakku. Kamu adalah anak yang aku kasih. Kamu akan melahirkan anak perempuan. Jangan takut. Aku menyertaimu. Inilah amin. Itu katanya. Dan dengan seiringnya waktu, saudara. Tetapi apabila ia datang, kalau roh itu diundang terus datang, roh kebenaran itu memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia berkata-kata dari dirinya sendiri, dari kuasa Allah, tetapi segala sesuatu didengarnya itu akan dikatakannya. Jadi maksudnya adalah ketika ibu ini sudah mendengar dan dia melakukan semuanya, dua sisi kenapa ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sungguhan saudara, begitu lewat 1 tahun, ibu ini jatuh sakit, ya, jatuh sakit. Kemudian anak ini masih 1 tahunnya, jadi masih belum tahu, tapi cintai dia mama itu. Dia selalu dekat dengan mamanya. Dengan seiringnya waktu, saya berpisah lama, menikah, saya berpisah lama, sudah saya koma terus berpisah, ketemu sama besarnya, anaknya sudah besar, dan dikenalkan, ya, anaknya mengenalkan diri, dan saya tanya, mama di mana? Mama sedang stroke. Terus saya datangi, saya doain, dan dia peluk saya. Aku baru tahu sekarang, dia bilang itu, bahwa ternyata aku diberi anak perempuan supaya dia melihara aku. Ya ibu, tapi Tuhan tidak mengajarkan ibu jadi stroke ya. Saya takut kalau ibu itu nganggap Tuhan itu hukum dia, itu kan gitu. Dan dia bilang, enggak, aku tahu, ini pelanggaranku. Kenapa ibu ini bisa stroke? Karena dia tidak pernah istirahat otaknya. Dengarkan? Karena cairan di dalam tubuh kita kurang, kita mudah stres, mudah lelah, kemudian pikirannya juga melayang-layang untuk sini. Akhirnya dia jatuh sakit, dan dia tidak mau jaga makanan, stroke ringan, terjatuh. Nah ini saudara, jadi kita sadar bahwa jangan kamu disesatkan dengan masalah.
Jangan disesatkan dengan keadaan, tapi kamu harus ikuti roh kebenaran itu. Amin. Akhirnya Ibu Nadi bilang, Tuhan, aku berterima kasih. Dia minta doa sendiri. Sekarang ini saya merasa bahwa Tuhan memimpin saya luar biasa. Saya tahu saya banyak kesalahan, dia bilang itu. Karena dia suka marah-marah, tingkat tinggi. Orang yang suka marah-marah, halo, dengarkan baik-baik, suka mukul, suka marah-marah, ini darahnya ini mudah kental. Lek kentalin di sini, yo sini sing keram. Lek kentalin di bawah, yo sini sing keram ke bawah, pinggangnya, terus kena pankreas. Tapi kalau dia nyerang ke otak, ya sudah pangsui. Nah itu sudah ada, saudara, banyak kejadian. Maka itu janganlah kita jangan kita disesatkan dengan penyakit. Amin. Kita harus kuat. Badai pasti ada, gelombang pasti ada, tapi Tuhan selalu beserta kita. Amin. Firman Tuhan banyak kisah-kisah yang membuat kita ini tidak mampu. Siapa aja? Musa suruh keluar bangsa Israel. Ya apa kenyataannya? Tengkar tiap hari kan? Karena bangsa Israel tidak puas. Kenapa kok gini? Kenapa gitu? Cerewet, ini tidak ada, itu tidak ada, makanan tidak ada. Tuhan kirim terus mujizatnya, tapi bangsa Israel tetap tidak mau. Siapa lagi? Orang janda di Sarfat. Dan kemarin kita bahas itu. Siapa lagi? Orang yang kusta, seluruh kota hampir kena kusta, tapi orang yang percaya, orang yang justru tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak tahu kebenaran. Begitu dia tahu, dia langsung percaya, sembuh. Jadi Tuhan itu tidak menuntut apapun dari hidup kita, asalkan iman kita maju terus. Amin. God had to see the banner of Him. Allah itu membentuk jati diri kita, bukan asal-asalan. Ya. Tapi Allah membentuk jati diri kita itu punya masa depan masing-masing. Walaupun mungkin masa depan kita belum nyata, tapi Tuhan berkarya terus dalam hati kita. Semasa hidup kita itu berjuang bersama dengan kebenaran itu, roh kebenaran itu, maka roh kebenaran itu akan menuntun kita pada masanya. Amin. Jadi jangan lelah bekerja dan jangan lelah bekerja di dalam ladang Tuhan juga. Amin. Harus seimbang, ya. Kalau kamu melayani, kamu juga harus bekerja. Kalau kamu bekerja, juga harus belajar untuk melayani. Amin. Orang melayani itu bukan terus di gereja ya gitu. Tapi orang melayani itu harus melayani di rumah, juga melayani di bait Allah. Kenapa? Karena itu adalah jalur mana kita lebih kuat menghadapi banyak masalah. Amin. Tuhan itu kasih, Dia akan menunjukkan kita pada waktunya tiba. Tuhan akan berikan yang terbaik, ya. Kita akan mendengarkan satu pujian, tapi saya berharap saudara akan mendengarkan kesaksian saya lebih dulu, karena saya tahu bahwa hal itu tidak mudah, saudara. Karena kalau kita semakin mengenal Tuhan, muka kita ini penuh dengan kemuliaan, saudara. Muka kita ini penuh dengan kemuliaan. Kalau orang dunia bilang kamu awet muda, ya. Kemudian kalau kita itu suka dengan kemuliaan Tuhan, maka orang-orang akan mengagumi hidup kita. Bukan mengagumi itu, wih aku jatuh cinta, enggak. Tapi ada sesuatu kayak tarik yang membuat kita ini, memenangkan jiwa dari perbuatan kita. Amin. Kemudian ketika kita memandang, sorot mata kita ini, saudara, itu bukan menjadi satu tuduhan, tapi meneduhkan orang itu. Orang mau bunuh diri, ya. Kita hanya jangan khawatir, Tuhan. Mata kita memandang, itu transfer, saudara. Kemudian Tuhan transfer, dan orang akan lebih mudah percaya karena kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Dan selalu optimis, jadi hidupnya selalu punya kehidupan yang tidak pernah lelah, terus berjalan. Dan seringkali, saudara, kita difitnah, ya, difitnah yang perdukunan lah, yang sesat lah, yang apalah itu. Tapi kita harus mengucapkan syukur pada Tuhan, karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Ya.
Ada satu kejadian yang lucu, saudara. Suatu ketika saya ada di satu kandang, ya. Kandang itu kandang babi, campur dengan kuda. Jadi suami loh, gitu. Tahu ya saudara suaranya, terus heboh. Dan saya lagi pengurapan. Mungkin saya sudah cerita, kalau belum saya ulang. Ketika saya lagi berdoa peperangan, itu perang tuh, rame, tonggo-tonggo itu sampai ada apa ini ya, gitu. Akhirnya kita perang karena pada waktu kita berdoa itu ada satu benda yang melayang-layang di atas kepala saya dan orang ini. Setelah itu kita tengging dengan kuasa dan doa, kuat gitu. Saya biasa aja nyanyi dan dihancurkan. Kita itu mengusir roja, tidak perlu teriak-teriak. Halo? Tidak perlu teriak-teriak, nyanyi berdoa memuliakan nama Tuhan. Sinar kemuliaan itu menyinari wajah kita, itu memerangi semua itu. Selain mata kita itu mentransfer orang, muka kita menuju dengan kemuliaan, cuma ada nama iblis itu akan lari terpilih-pilih. Jadi kita nyanyi menyembah, biasa aja menyembah. Itu satu datang, ya. Terus dua, jadi aneh. Itu pisau punya lidah gini, jadi kayak lidah jalan kecil segini, ya. Terus muter-muter gitu ya, punya mata. Begitu nyanyi pecah. Terus yang terakhir ada kaca depan pecah, buat. Terus lampu mati, gelap gulita. Itu saya tidak takut karena saya lihat malaikat sudah memiliki sayap terang. Jadi tempat itu menjadi terang benderang. Itu menurut roh saya. Ya, terus saya bilang amin. Langsung orangnya membawa ublik, tak ublik ya, lilin seperti lilin, tapi gas, pakai gas dan ada sumbunya gitu. Hanya kita di kandang itu. Begitu kita sirami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, diam semua. Terus saya pulang tanya sama Tuhan, kenapa ya tadi babi sama kudanya kok teriak-teriak? Karena dia diserang sama aku, kakinya dibunuh sama ular. Oh iya Tuhan, ya kasihan gitu ya, dipatuk-patuk. Makanya dia dibuat teriak supaya kamu tidak konsentrasi doamu. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Akhirnya selesai pengurapan, selesai semuanya tenang. Besok tenang semua dia buka warung begitu besar, bertambah besar. Bukan karena pengurapan, karena iman dia percaya. Amin. Jadi pengurapan itu adalah mementeraikan aja supaya kudus, tapi untuk bergerak diberkati itu harus kalian yang bergerak untuk bekerja demikian. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan tahu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Sekali lagi, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan tahu padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam. Mari kita akan bangkit berdiri. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenal
Kita akan menyanyi bersama-sama, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita akan angkat tangan melebihi dari atas kepala kita. Bapa, kami sangat berterima kasih karena firman-Mu hidup di tengah-tengah kami. Kami tidak boleh sesat. Biarlah kami akan mengikuti perintah roh kebenaran itu. Akan menuntun kami kemana arah tujuan kami hidup bersama-Mu. Kami tahu rancangan-rancangan yang Kau berikan selalu indah pada waktunya. Kami tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan, tetapi Engkau pasti memberikan yang terbaik. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Di kemudian Tuhan, silakan duduk kembali.